Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat bintang jatuh, kemudian berdoa dan doa itu akan dikabulkan, ternyata bukanlah mitos. Dalam Islam, kepercayaan tersebut dibenarkan asalkan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Seperti kita ketahui, di Indonesia banyak sekali mitos-mitos di masyarakat. Mitos itu kebanyakan dari cerita atau kebiasaan turun-temurun yang hingga kini masih banyak mempercayainya. Misalnya saja, memakai baju berwarna hijau saat ke wilayah pantai selatan, karena bisa terseret ombak dan dijadikan pasukan oleh Nyi Roro Kidul. Dalam Islam, kepercayaan dan mitos yang mengarah kepada perbuatan musyrik tentu hukumnya dosa. Kemudian ada juga mitos jika seseorang melihat bintang jatuh kemudian berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Namun ternyata mitos ini dibenarkan Islam asalkan caranya benar dan sesuai dengan syariat Islam. Fenomena bintang jatuh disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat pelemparan setan, dan kami sediakan bagi siksa neraka yang menyala-nyala." Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 5. Ada sebuah sabda Nabi SAW yang menguatkan penjelasan Al-Quran terkait fenomena tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, pernah suatu malam Rasulullah SAW bersama kaum Ansor sedang berkumpul dalam sebuah majelis ilmu. Tiba-tiba di atas bumi terlihat benda langit yang sedang bergerak. Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada sahabatnya, "Di zaman sebelum datangnya Islam, apa yang ada dalam pikiran kalian jika melihat bintang jatuh?" Para kaum Ansor kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, kami dulu mengartikan bintang jatuh sebagai pertanda telah lahir atau matinya sosok manusia yang hebat." Setelah mendengar jawaban sahabatnya, Rasulullah SAW kemudian memberikan penjelasan, "Bukan itu sahabatku, terjadinya bintang jatuh merupakan tanda jika malaikat sedang melempari jin sebuah bintang." Dalam tafsir Al-Mutasar dijelaskan bahwa bintang-bintang yang dilempar kepada jin bagaikan bara api yang begitu menyala, dan para jin dilempar karena mencuri berita yang disampaikan Allah untuk malaikat. Sebenarnya ada hadis yang menyebutkan bahwa bintang memiliki fungsi penciptaan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Allah menciptakan bintang untuk 3 hal, sebagai penghias langit, pelempar setan, dan juga petunjuk arah. Maka siapa yang mencari tahu tentang bintang selain 3 hal tersebut, maka dia akan memiliki kekeliruan, menyia-nyiakan waktunya, dan termasuk orang yang membebani dirinya dengan pengetahuan yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia." Hadis riwayat Bukhari. Namun pada saat bintang jatuh, ternyata ada fungsi serta anjuran lain yang beliau ajarkan kepada umatnya ketika mendapati fenomena itu, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut serta mengagungkan namanya. Saat mendapatkan kejadian yang menghadirkan rasa takjub, ada dzikir yang memang dianjurkan untuk diucapkan ketika berada pada kondisi tersebut. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua atas kehendak Allah, tiada kekuatan melainkan hanya kekuatan Allah. Hal tersebut juga berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa melihat sesuatu dan dibuat takjub, kemudian dia mengucapkan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, maka sesuatu tersebut tidak akan menyelakakannya. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Anas bin Malik. Dari hadis tersebut, Rasulullah SAW secara gamblang menjelaskan jika terkabulnya doa ketika melihat bintang jatuh adalah hal yang benar.
Bahkan berdoa ketika melihat bintang jatuh dapat mengabulkan doa, karena salah satu sifat yang Allah miliki adalah mengabulkan doa hambanya. Akan tetapi, doa tersebut tak lebih dikhususkan dan disandarkan kepada bintang yang jatuh, sebab perbuatan tersebut adalah perbuatan yang mengarah kepada kesyirikan. Hal tersebut seperti pendapat yang dituturkan oleh Ustadz Lutfi Abdul Jabbar. Menurutnya, kalau seseorang muslim meyakini bintang jatuh dapat mengabulkan doa mereka, itu sama halnya dengan perbuatan syirik. Tapi kalau diyakini sebagai waktu yang tepat, tempat yang tepat, atau keadaan yang mustajab untuk berdoa, maka tidaklah ada larangannya. Habib Hasan bin Ismail Al-Mudhor saat memimpin kajian di hadapan para santrinya menjelaskan, doa seseorang bisa dikabulkan bukan karena dikabulkan oleh bintang jatuh. Akan tetapi, ada dua syariat yang membuat doa itu cepat dikabulkan, yaitu adanya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan dalam kitab Ad-Dzikru wa Ad-Du'a wal Ilal bil Arruka yang ditulis Said bin Ali bin Wahab Al-Qatani, menyebutkan syarat-syarat yang dikabulkannya doa. Beliau mengatakan, orang yang berdoa harus memiliki niat yang ikhlas, tidak menyekutukan Allah, dan tidak mengharapkan perhatian orang lain. Selain itu, seorang muslim juga harus menanamkan keyakinan yang kuat jika dikabulkannya doa sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itulah penjelasan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sedang melihat bintang jatuh. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa doa adalah senjata untuk kaum beriman. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah sangatlah senang kepada hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Saat umat muslim melaksanakan haji dan umroh tentu akan berdoa. Berikut ini adalah tempat-tempat yang mustajab di Mekah dan di Madinah. Yang pertama adalah Multasam, yang kedua di Hajar Aswad, yang ketiga Hijri Ismail, yang keempat di Makom Nabi Ibrahim, kelima di Safa dan Marwah, keenam di air Zam-Zam, ketujuh di Raudhah. Perlu menjadi catatan bahwa pada dasarnya berdoa bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Berdoa dan meminta ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar hambanya. Allah sangatlah menyukai kepada hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.